Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Khoiria, saya dari kelas CSH. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis kasus perlindungan konsumen saya dengan judul penjual oplosan daging sapi dan celeng dijadikan bakso. Mulai dari yang pertama, yaitu saya akan membahas mengenai deskripsi kasus. Jadi, praktek penjualan sekaligus pengoplosan daging babi atau celeng dengan sapi ini dilakukan oleh sepasang suami istri di daerah Padalarang, Jawa Barat. Daging oplosan yang dijual ini itu diolah menjadi bakso serta dijadikan makanan olahan lainnya. Dan daging oplosan ini tidak dijual di sembarangan tempat atau di sembarang pasar, tetapi daging ini itu khusus dijual kepada pelanggan tetapnya. Dan pelanggan tetap ini mereka tahu bahwa daging yang mereka beli itu adalah daging bakso oplosan babi dan sapi. Dan mereka para pembeli pelanggan ini itu dia memiliki rumah makan dan penjual bakso keliling. Dan motif dari penjual daging oplosan ini itu adalah murni itu ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi menurut pelaku itu harga daging sapi di pasaran itu sekitar 120.000, sedangkan harga celeng di sini sekitar 40.000. Dan di sini pelaku bisa mendapatkan keuntungan berlipat-lipat bahkan lebih dari penjualan oplosan daging sapi dan celeng ini. Yang kedua, saya akan membahas mengenai analisis kasus. Jadi berdasarkan kasus tadi, itu seharusnya pelaku itu dijerat pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Jadi perbuatan tersebut itu merupakan perbuatan yang menipu konsumen dan tidak ada jaminan bahwa daging yang dipasarkan atau dijual itu adalah daging yang sehat dan layak dikonsumsi. Jadi perbuatan tersebut itu merupakan perbuatan yang sangat merugikan konsumen. Dan berdasarkan pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai hak dan kewajiban konsumen itu antara lain 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Dan di sini konsumen tidak mendapatkan hak tersebut. Yang kedua, hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa itu sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Jadi jika membeli bakso 100% daging sapi, yang didapat harusnya bakso dengan daging sapi yang 100%, bukannya daging oplosan. Kemudian yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa. Jadi pembeli di sini atau konsumen di sini tidak mendapatkan hak atas informasi yang benar karena ternyata bakso tersebut itu adalah bakso oplosan yang tidak sesuai dengan yang tertera di kemasan atau yang dicantumkan bahwa daging tersebut itu adalah bakso sapi murni. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan. Yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang keenam, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Kemudian yang ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosialnya. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Yang kesembilan, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain membahas mengenai hak, juga membahas mengenai kewajiban konsumen. Yang pertama, membaca, mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, beretikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Selain membahas mengenai hak dan kewajiban dari konsumen, di sini juga membahas mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha. Berdasarkan pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha itu sebagai berikut. Hak pelaku usaha yang pertama, hak untuk meminta pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan. Yang kedua, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik.
Yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Yang keempat, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan jasa yang diperdagangkan. Yang kelima, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain membahas mengenai hak, ada kewajiban pelaku usaha. Yang pertama, beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Yang kedua, melakukan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Yang ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif. Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan. Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen. Yang keempat, menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan standar mutu barang dan jasa yang berlaku. Yang kelima, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat maupun yang diperdagangkan. Yang keenam, memberi kompensasi ganti rugi atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan jasa yang diperdagangkan. Yang ketujuh, memberi kompensasi ganti rugi apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Yang selanjutnya yaitu membahas mengenai solusi. Berdasarkan kasus tersebut dapat dilihat bahwa penjual itu tidak berkata jujur kepada pembeli bahwa bakso yang dijual itu bukan berbahan dasar daging sapi 100% tetapi adalah daging oplosan sapi dan daging celeng atau babi. Seperti yang kita ketahui bahwa hak pembeli itu adalah hak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa. Tetapi di sini konsumen tidak mendapatkan hak tersebut. Dan pembeli pasti akan merasa sangat kecewa dan sangat dirugikan sekali bila mengetahui bahwa daging yang selamanya dikonsumsi ini itu ternyata tidak sesuai dengan tulisan yang tertera di kemasan. Jadi tidak sesuai dengan yang ditulis di kemasan. Sebagai penjual, seharusnya memberikan informasi yang jelas dan jujur terhadap barang yang akan dia jual. Dan akibat dari perbuatannya di sini, penjual atau pelaku di sini harus terjerat pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena di sini pelaku dianggap menipu konsumen karena tidak menyebutkan bahan baku yang sebenarnya dan mengabaikan standar kesehatan. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai analisis kasus perlindungan konsumen penjual oplosan daging sapi dan celeng dijadikan bakso. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.